Dikenal dengan panggilan Mbak Ning Endang Suryaningsih, warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, jalankan usaha pembuatan tempe. Ia mengolah kedelai mentah menjadi tempe yang siap dipasarkan dan dikonsumsi. Pengolahan dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Di dapurnya, Mbak Ning setiap pagi merebus kedelai yang akan menjadi tempe. Sebelum itu, kedelai juga harus melewati proses pembersihan. Butuh waktu 3-4 hari untuk pembuatan tempe tersebut. Hari pertama akan dilakukan rebusan pertama, kemudian perendaman selama 1 malam. Lalu kedelai akan dipecah untuk menghilangkan kulitnya dan dibersihkan dalam rendaman. Hari kedua, kedelai yang sudah bersih dari kulitnya kembali direbus untuk menghilangkan zat asam. Lalu didinginkan untuk proses packing sore atau pada malam harinya. Dalam proses pembuatan tempe ini yang paling penting adalah kebersihan kedelainya dan mengeluarkan zat asam agar mau jadi tempe. Ujar Mbak Ning pada Sabtu 1 Februari 2025. Mbak Ning merebus tempe di atas tungku dan masih menggunakan kayu bakar. Tujuannya untuk menghemat pengeluaran biaya pembuatan, mengingat produksi tempe Mbak Ning juga tidak skala besar. Biasanya Mbak Ning dibantu suami dan orang tuanya untuk membuat tempe. Lalu tempe yang sudah siap akan dijual di pasar atau di rumah. Usaha pembuatan tempe yang dilakoni Mbak Ning sudah berlangsung selama 2 tahun belakangan. Ia biasanya mengolah hingga 40 sampai 50 kg kedelai setiap kali pembuatan. 2 tahun belakangan, Endang Suryaningsih, warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, menjalankan bisnis rumahan penjualan tempe. Mbak Ning sapaan akrabnya menjual tempe yang ia olah secara mandiri di rumahnya. Penjualan tempe ini masih di wilayah Kecamatan Halong karena produksi tempenya yang masih terbatas dan dibuat secara manual. Kata Mbak Ning, untuk penjualan tempe, ia dibantu orang tua dalam pemasarannya, di mana setiap pagi orang tuanya membawa tempe ke pasar. Tak jarang pula Mbak Ning menerima pesanan tempe dari warga, namun untuk pemesanan di luar produksi harian diminta untuk pesan 3 hari sebelumnya. Saya bikin sesuai produksi harian saja, karena kalau tempe kan cepat rusak, ujar Mbak Ning pada Sabtu, 1 Februari 2025. Jadi kalau ada yang pesan di luar produksi harian, harus 3 hari sebelumnya tambahnya. Dalam sehari, produksi tempe milik Mbak Ning bisa mencapai 200 papan. Harga per potong ada yang Rp2.000 dan Rp3.000. Adapun kedelai yang diproduksi hingga 40 kg. Sementara apabila ingin pesan, pembeli bisa langsung datang ke rumah atau menghubungi akun WhatsApp Mbak Ning pada nomor 0857 5163 5007. Dengan Ibu siapa? Endang Suryaningsih. Tapi orang manggilnya Mbak Ning di sini. Bu, boleh disampaikan sejak kapan Bu mulai membuat tempe di desa ini? Sejak 2022 ya. 2022 ya. Kira-kira. Untuk pengolahan tempe biasanya butuh berapa lama waktunya Bu? 3 hari. 3 harian. Itu apa aja prosesnya? Pertama direbus, habis direbus itu Yang kedelai mentahnya ya. kedelai mentah direbus, habis direbus diangkat, dipisahin sama dipecah jadi 2 kan kayak gini. Boleh kasih lihat? Kan ada yang bersih ini Oh iya, dipecah, iya. jadi Oh, dipecah. 2. Jadi supaya kulitnya juga ini bisa, baru direndam semalaman, habis itu dibersihkan kulitnya. Dan ini kita proses pembersihan kulit ya. Habis sudah bersih baru direbus lagi yang kedua. Rebus yang kedua ini fungsinya untuk apa Bu? Supaya zat asamnya hilang. Ini kan ada bobok kecilnya.
boleh disampaikan kalau misalnya mau menghubungi atau mau pesan tempenya dalam jumlah banyak, seperti apa Bu prosesnya? Prosesnya itu paling enggak kalau mau pesan 4 hari atau 3 hari sebelumnya ya. Jadi bisa lewat nomor WA atau bisa datang ke rumah langsung. Untuk nomor WA-nya Nomor WA 0857 51 63 5007. boleh diulang. 0857 51 63 5007. Atas nama Atas nama Endang Suryaningsih atau nama panggilannya Mbak Neng. Mbak Ning ya. Jadi pesannya ke Desa Sumber Agung ya. RT berapa? Itu satu. Boleh disampaikan pesannya kemana? Pesannya bisa lewat WA atau bisa datang ke rumah di Sumber Agung RT 1. Baik, terima kasih Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.